Halo teman-teman, channel kali ini saya akan bikin video tutorial bongkar laptop Asus P2420 bekas kena air. Ini baterainya harus kita lepas dulu. Kondisinya mati total, memang semalam itu hujan deras. Oke ya, atas nama Pak Anas, Asus P2420 kondisinya mati total, kerendam air hujan. Jadi cerita dari customer itu laptopnya kelupaan ditaruh di dalam lemari, tapi pas bagian bawah sendiri semua dokumen atau barang penting dikeluarin sama Pak Anas, cuman kelupaan kalau laptop ini ada di dalam lemari bagian bawah sendiri. Pas besoknya buka lemari itu baru kelihatan ada laptop yang kerendam air. Pas dicoba sempet nyala satu kali, nggak kuat on, habis gitu mati total. Jadi ini baterai sudah kondisi dilepas. Kita bongkar casing bawah dulu. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kira-kira 9 baut ya teman-teman. Jadi semua yang kelihatan di bodi bawah itu bautnya kita lepas dulu. Di bawah baterai ada 1 2 Oke, kita lihat nanti di dalamnya ada bekas cairan atau enggak. Ini sih saya rasa masih ada karena masih basah banget. Jadi kita pegang itu masih yang basah, dingin laptopnya. Jadi kita buka casing bawah, ada satu soket yang nempel. Nah, itu soket speaker ya teman-teman, kita harus lepas dulu. Nah itu speakernya aja masih basah. Nah itu masih bekas air hujan semalam ini. Nah itu masih, jadi masih basah banget teman-teman. Kenapa sarannya harus lepas baterai dulu? Karena kita kan nggak tahu arus listrik dari baterai ke motherboard itu larinya kemana aja, menghindari kerusakan makin parah, makanya baterai harus dilepas dulu. Ini selanjutnya kabel wifi kita lepas dari pin wifi nya, ada solasi yang nempel sama DVD, itu kita lepasi semua. Ya ini lepas DVD-nya harus, solasi kabelnya harus lepas. Ini DVD-nya dummy ya teman-teman, jadi bukan DVD yang real bisa dipakai buat muter CD. Itu aja ada bekas cairan, masih basah, masih banyak air. Ini nanti admin masih minta tisu dulu sama teman-teman sebelah. Oke, itu kita lap dulu sama tisu ya teman-teman. Agak sabar karena memang prosesnya harus meskipun nanti di ruang teknisi tetap di cleaning, kita upayakan bersih dalam kondisi kering laptop ini naik ke ruang teknisi. Jadi tetap nanti prosesnya dicuci dulu sama teknisi pastinya untuk nyari IC yang trouble bagian apa. Jadi di sini masih itu basah ya teman-teman. Soket keyboard basah, soket semua masih basah. Ini masih basah. Nah, kita lap. Ini RAM-nya. Nah, itu masih ada kelihatan cairan ya teman-teman. Kita lepas soket USB sama jack audionya dulu. Oh, harddisk dulu ya teman-teman. Kita lepas harddisknya dulu. Setelah itu kita lap juga karena di dalam harddisk masih ada cairan juga.
Oke, ini masih banyak cairan yang di dalam harddisk. Semoga sih harddisknya tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi nanti ini step by stepnya setelah saya bongkar, saya naikkan ke ruang teknisi. Diupayakan sih matinya dulu. Jadi matinya selesai baru dikonfirmasi semua hardware, entah harddisk, keyboard, LCD, baterai, RAM-nya. Ini masih basah, masih lembab, jadi port USB sama jack audionya masih lembab. Parah banget sih ini teman-teman. Jadi terendamnya itu memang full satu motherboard. Nih masih basah. Oke. Jadi semua kita lap pakai tisu dulu. Agak sabar ya teman-teman. Oke. Pelajaran buat teman-teman yang lain, karena memang masanya kan ini enggak pasti, kadang hujan kadang panas. Kalau pas di luar hujan, di dalam tas ini kebanyakan juga yang masuk servis ini kemarin banyak yang kena air hujan, jadi ada yang kerendam air karena di rumah di dalam lemari atau di kondisinya di bawah ditinggal tidur, yang jelas ada kebanjiran. Tapi ada beberapa juga yang di dalam tas waktu pulang kerja, pulang kuliah, atau lagi di jalan bawa laptop kehujanan, mungkin enggak berasa kalau misal itu airnya masuk ke dalam meskipun pakai jas hujan. Resikonya kalau misal lembab, air hujan itu kan keras, jadi korosi-korosi di motherboard itu pasti ada resiko. Saran sih bagusnya kalau misal keluar kemana-mana itu bawa yang ini teman-teman, plastik clip yang bisa nutup rapet itu minimal di dalam tas ada, supaya nanti kalau pas hujan dimasukkan laptopnya di situ dulu baru dimasukkan ke tasnya gitu ya teman-teman. Itu kita lepas LCD itu masih basah, jadi kita lap lagi. Kabel fleksibel sih dari fisiknya aman, cuman kalau nanti dari fungsinya trouble pasti kita konfirmasi sama customer. Yang jelas kita kondisi realnya sesuai pas admin terima. Kita lepas fan, nah itu masih basah, kelihatan ya teman-teman, bekas cairannya masih ada. Oke, kita lap juga. Ini fan, tembaga heatsink fan. Oke, kita bersihin dikit-dikit lah teman-teman, biar enggak segitu parah basahnya. Soket-soket sudah lepas semua, kita tinggal ngelepas. Itu karena engsel posisinya di atas motherboard, kita harus buka dikit banget engselnya, terus baru lepas motherboardnya. Ini baru kelihatan semua di bawah motherboard, antara motherboard sama casing itu masih basah. Ini masih basah semua ya teman-teman. Kamera saya mungkin kurang fokus, tapi kalau dilihat realnya ini ada kayak embun sama cairan. Ini solasinya aja juga basah. Kalau saya lap kan kelihatan. Nah, baru bersih. Ini solasinya basah. Jadi beberapa IC langsung korosi teman-teman. Jadi ada kayak, kalau orang Jawa ngomong sih teyeng ya. Ini ada kondisinya seperti itu. Ini masih basah solasi pelindung IC. Oke.
isi. Oke, oke. Nah, ini masih ada. Nah, kelihatan ya teman-teman bekas cairannya setelah saya usap jadi bersih motherboardnya. Tapi tetap perlu penanganan untuk mati totalnya. Karena apa? Mungkin bisa jadi IC-nya ada konslet kena cairan. Itu teknisi yang konfirmasi ke pemilik laptop. Kita fokus pada cara bongkar, sama kalau misal ada bekas kena cairan itu kita bersihin dulu ya teman-teman, supaya enggak ngalir kemana-mana nih cairannya. Nah, oke. Ini soket harddisk sudah bersih ya teman-teman, meskipun enggak 100%, nanti kan tetap ada penanganan sama teknisi. Jadi Mimin cuman bantu bersih apa yang bisa dilihat sama Mimin aja yang dibersihin. Ini USB. Nah, masih tidak ada korosi. Tapi kalau ini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini IC-nya korosi. Jadi di beberapa bagian IC kecil-kecil ini korosi. Putih-putih itu melepuh, jadi ada pecah-pecah gitulah teman-teman. Kalau misal kena air laut, air hujan, air laut itu kan ada garam, jadi pasti ngerusak IC. Ini korosi kecil-kecil, IC kecil-kecil. Ini IC IDE. Nah, ini areanya ada bekas cairan yang sudah kering. Nah, ini korosi. Ini ada cairan. Ini sepertinya sih masuk ke chipset, tapi semoga sih chipnya tidak ada masalah ya teman-teman. Oke, ini areanya jadi hampir 60% ya yang motherboard kena cairan itu kondisi ada korosi hampir 60%. Semoga sih nanti hasilnya oke. Tapi di ini nanti saya share hasilnya teman-teman di video paling terakhir. Saya share hasilnya, mungkin nanti seperti apa, gagal atau berhasil. Ini saya info hasilnya. Jadi saya ndak upload gimana cara kerjanya, tapi saya info hasilnya ya. Saya share foto hasil servisnya. Jadi saya bikin video ini untuk saya share ke Pak Anas. Hasilnya juga nanti saya share ke Pak Anas. Nah, ini LCD. Tapi teman-teman bisa ambil pelajaran dari video ini gitu teman-teman. Kalau misal mau bongkar laptop yang seri sama, ini bisa dilihat. Kalau misal punya kendala laptop yang sama, ini bisa dibuat acuan. Jadi kondisi kena air hujan itu bisa ndak diservis. Saya jawabnya sih selama ndak parah banget kondisi korosinya, itu 90% bisa. Jadi nanti hasilnya keyboardnya kena air atau LCD kena air, itu saya upload fotonya di belakang. Kondisinya bagus atau gagal kita kembalikan. Gitu ya teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman, laptop udah oke, cuman LCD-nya ada kayak pulau gitu ya, ada bekas cairan. Kita sudah konfirmasi ke Pak Anas dan hasilnya oke, dilanjut. Semoga sih hasil tes all hardware-nya bagus semua dan awet nantinya ya. Ya, sekian teman-teman. Semoga ndak bosen sama video-video dari adminnya Putracom. Semoga hari ini lebih baik. Terima kasih.